karena hartanya cukup nisab dan dia sekarang menjadi muzaki tetap. Artinya apa? Ternyata zakat itu betul-betul luar biasa bermanfaat. Coba kita renungkan, kenapa Umar bin Khattab tadi itu zakat kuda ya, yang sebelumnya tidak ada diwajibkan, betul-betul dizakatkan. Zakat apa jaket? Dizakatkan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga sama, memerangi orang yang enggan berzakat. Apa sebabnya? Karena ada hak orang miskin yang wajib ditunaikan. Kalau hak fakir miskin tidak ditunaikan, banyak yang miskin nggak? Banyak yang miskin. Tapi yang menarik, nanti adik-adik tolong dicek ulang lagi tentang sejarah zakat itu. Yang menarik, kalau orang sudah banyak bersadar berzakat, itu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sebuah bangsa itu luar biasa meningkat. Terutama pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dan ditemukan satu orang pun yang miskin. Kalau miskin menurut Indonesia berapa dolar? Berapa duit kira-kira orang miskin? Kalau menurut World Bank ya, itu 2 dolar. Berarti satu hari pendapatan 2 dolar berarti berapa? 20.000 dikali 30. Berarti orang yang pendapatannya 1 bulan 600.000 itu kategori orang miskin. Kalau versi yang MDG yang di Indonesia itu 1 dolar. Yang 1 dolar berarti ke 9.000 ya. Anggap 10.000. Berarti sebulannya berapa duit pendapatannya? 300.000 rupiah. Kalau guru TK gajiannya sebulan 250.000, termasuk apa kira-kira? Ini real beneran. Guru TK itu saya tanya gajinya berapa sebulan? 250.000 rupiah. Anaknya ada 3. Tapi ya kalau pakai hitungan ini mah kok bisa anaknya hidup ya, tapi memang ada keberkahan ya. Ini yang bisa dilihat. Baik, ada kisah tentang zakat, boleh jadi kawan-kawan pernah dengar. Guru TK gajiannya awalnya 250.000 rupiah. Datang ke Ustadz, alhamdulillah uang saya, gaji saya sebulan 250.000 rupiah. Mohon doakan Ustadz supaya gajian saya naik jadi 5.000 rupiah. Naiknya tinggi apa banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit kira? Nah, 100% ya. Kalau versi kawan-kawan yang kerja di pabrik bisa gaji, kalau bonus ya kan, lembur itu bisa 3 juta, 4 juta kan, atau 2 juta sekian. Kalau hitungannya 250.000 jadi 500, dikit kan? Ditanya Ustaz, naiknya dikit amat, emang kenapa? Naiknya sedikit, begini Ustaz. Karena yang gajian 500.000 rupiah itu udah paling top, udah paling tinggi jabatannya sebagai kepala TK. Kayaknya kalau lebih dari itu nggak mungkin. Nah, ditanya sama Ustaznya, bagaimana caranya biar supaya gajinya naik jadi 5.000 rupiah? Gini Ustaz, saya sedekahkan uang saya yang 250.000 rupiah, dan saya rajin jaga sholat wajib saya, sholat sunnah saya rajin baca Quran, saya rajin qiyamul lail, saya rajin tadarus, apalagi bulan Ramadan nih kan. Nah, rupanya karena Allah Subhanahu wa taala, kata guru TK itu, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau begitu saya akan doakan. Rupanya beberapa bulan, 7 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Ustaz, alhamdulillah gaji saya sekarang naik. Berapa naiknya? Kalau tadi diminta berapa duit tadi? 500.000 rupiah. Awalnya gajinya berapa? 250.000 rupiah. Alhamdulillah Ustaz, gaji saya sekarang menjadi 7.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya mau Ustaz, lah dulu bukan minta 15.000 rupiah. Ini gimana ceritanya? Kok bisa jadi 7.250.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajinya 7 juta rupiah. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kisah ini apa? Orang yang berzakat itu Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa termasuk berzakat itu, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya dari kita aja,
ternyata dari orang lain, dari calon suami kita, dari suami kita, dari istri kita, atau nanti yang sudah punya anak dari anaknya. Ini yang Allah jadikan. Sekarang saya tanya adik-adik, pernah nggak ketika adik-adik bersedekah, entah itu 1.000 rupiah, tiba-tiba mau beli makan nasi yang harganya 10.000 rupiah, mau bayar, tiba-tiba ketemu kawan lama dan dia sangat baik sama kita jadi bayar kan? Nggak jadi bayar, gratis kan? Karena memang ketahuan kok tampangnya wajah gratis semuanya. Nah itu kan Allah buktikan, tapi kita nggak sadar, ya kan? Semuanya itu. Ya apalagi kalau ada yang sedekahnya sampai 10.000, berarti 100.000 rupiah gitu kan? Ini semuanya, ya saya survei juga penelitian banyak, para pengusaha rata-rata gitu sukses. Nah inilah makanya makna dan hakikat zakat. Secara bahasa tadi zakat itu berarti ini suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Dalam bahasa Arabnya itu apa? Suci itu berarti zakat. Zakat itu berarti apa? Suci. Suci apa? Jiwa kita dari sifat bakhil. Karena memang pada dasarnya manusia bakhil, pelit. Nah tapi kalau dia memang bersyukur kepada Allah, nggak jadi pelit. Minimal pelit apa? Pelit hartanya juga, termasuk pelit memperhatikan orang juga kan? Malas, pengen merasa sendiri aja yang ingin diperhatikan, kemudian orang lain nggak mau diperhatiin, ada gitu-gitu. Oleh karenanya tadi, suci ini zakat juga sama. Apalagi kita puasa ya. Kita puasa itu nggak makan, nggak minum, cuma dari subuh sampai maghrib. Terasa lapar dan hausnya gitu. Logikanya pasti terasa, lapar hausnya terasa. Bagaimana mereka saudara-saudara, adik-adik kita yang mereka nggak makan, nggak minum, bahkan lagi kelasnya Sigit ya, kasih foto itu, ada foto orang makan, anak kecil tidak pakai piring, nggak pakai kertas nasi, nggak pakai daun pisang, alasnya itu apa? Alasnya tanah, dan itu bekas dari makanan hewan. Bisa kita bayangkan, kita masih bersyukur. Kadang-kadang orang Indonesia nih, padahal udah makan 5 piring, nggak makan nasi, dibilang belum makan nasi. Belum makan gado-gado, belum makan somai, belum makan yang lain-lain. Tanya udah makan nasi, udah makan belum makan nasi, belum makan lontong, ada yang begitu kan? Nah ini kita kan diingatkan. Ya walaupun adik-adik ini belum, kalau yang belum kerja, belum untuk mengeluarkan zakat, tapi minimal kan harus ada pengetahuan, knowledge, pengetahuan adik-adik tentang zakat. Nah ini suci, tumbuh, tadi dikembangkan. Orang yang berzakat itu hartanya nggak berkurang tapi tumbuh. Sampai-sampai ada kawan saya cerita, dia waktu kuliah di Mesir, waktu baca Quran di Al-Azhar sana, kayak Ramadan kayak gini. Ketika baca Quran, tiba-tiba datang ada bapak-bapak menghampiri. Dek, mohon terima ini zakat dari saya sebesar 100 pon Mesir. Saya tanya, 1 pon Mesir pada waktu berapa duit? 3.000 rupiah. 3.000 kali 100 pon berarti berapa itu? 300.000 rupiah. Kata bapak-bapak yang separuh bayar, dia bilang gini, Dek, mohon terima zakat saya, dan mohon untuk didoakan ibu saya yang sedang dioperasi biar cepat sembuh. Kalau kita pakai logika, bukan pendekatan akidah, keimanan, mungkin bilang apa? Itu mah jaka sembuh naik helikopter, nggak nyambung muter-muter, gitu ya. Karena kenapa? Apa kaitannya zakat dengan kesembuhan? Kalau kita mikir pakai otak, pakai logika kita, pasti kita akan bilang, kalau mau sembuh, rumah sakit dong berobat. Tapi ingat,
Saat orang tua kita dioperasi, boleh jadi kata dokter divonis akan meninggal dunia, karena dengan zakat maka dia akan panjang usia. Inilah yang Rasulullah tegaskan, as-shadaqah tudfi'ul bala. Orang yang bersedekah, orang yang berzakat akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. Termasuk tadi orang yang sakit karena dia berzakat jadi sembuh. Kita yang sehat dengan berzakat itu akan dijauhkan kita dari mara bahaya. Dan ini pernah saya survei. Salah satu direksi di BNI Syariah ada di Cipanas, dia menyatakan ketika dia berzakat, beberapa hari berikutnya rupanya kecelakaan hebat menimpa mobilnya. Kalau logikanya dia pasti mati. Tapi pas renung-renung, apa sebabnya? Oh, dia baru saja mengeluarkan zakat. Dan itu diceritakan ke saya secara real, pengalaman-pengalaman pribadi. Bahkan ada orang rumahnya semestinya dia melon itu tabung gas itu meledak, tapi dia jadi meledak. Pas mikir-mikir apa sebabnya? Oh, rupanya dia berzakat. Di Indonesia ini kan yang paling kejam dari teroris itu apa? Tabung gas 3 kg. Ya kan? Kalau teroris gimana? Udah gampang udah tangkepin. Tabung gas. Yang melon nenek-nenek yang biasanya masaknya pakai apa? Pakai kayu bakar, ditiup-tiup. Ya akhirnya bisa meledak. Dia nggak tahu cara masangnya apa, nggak tahu. Ya kan, benar nggak ya? Makanya harus tahu itu. Oke, kita lanjutkan. Oleh karenanya mana zakat ini tadi berkembang, berkah, beres. Ini termasuk harta kita, jiwa kita, perilaku kita. Bahkan kisah yang tadi kita diingatkan, kalau kita betul-betul berzakat, itu kita akan dijauhkan oleh Allah dari penyakit. Bahkan ada kisah yang keduanya itu, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Ibu-ibu datang bilang, "Dek, mohon terima zakat saya sebesar 50 ons Mesir." Berarti berapa duit kali 3.000 berapa jadinya? 3.000 kali 50 berapa jadinya? 150.000 rupiah. 150.000 rupiah. Kata ibu itu bilang gini, "Saya kasih zakat ke adik, mau diterima dan mohon doakan biar usaha saya lancar." Ternyata di Mesir sudah ada keyakinan bahwa orang berzakat itu akan usahanya lancar, akan sehat. Apa benar dalam Al-Quran? Kira-kira benar nggak kira-kira menurut Pak Dede? Benar atau enggak? Enggak. Mana buktinya apa? Ada yang tahu dalilnya? Dalilnya diantara dalam surah Al-Lail yang adik-adik sering baca itu. Fa amma man a'ta wattaqo wasaddaqo bil husna fasayunasiruhu lil yusra. Itu yang artinya itu. Fasayunasiruhu lil yusra, maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Caranya apa? Karena kita berzakat, karena kita bersedekah, karena kita infak sedekah. Apa bedanya zakat, infak, sedekah? Ada yang tahu? Kalau zakat itu sifatnya wajib, infak, sedekah wajib atau sunnah? Itu sifatnya adalah sunnah. Sedekah sama infak itu tidak harus menunggu adik-adik kaya, enggak. Dalam keadaan bahagia, punya uang, harta lagi banyak, atau dalam keadaan sengsara. Bahkan banyak ayat Al-Quran menyatakan kalau kita ingin dimurahkan rezeki oleh Allah, perbanyaklah sedekah, insya Allah dijamin. Karena janji Allah memang jelas. Kalau ayat yang berbicara tentang kita sangat dianjurkan bersedekah dalam keadaan gembira, dalam keadaan gulung tikar. Gulung tikar tahu ya? Apa itu? Bangkrut, pailit. Nah gitu. Maka di antaranya ayat Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau kita ingin sukses, itu menginfakkan harta kita dalam keadaan gembira, senang, atau dalam keadaan sengsara, atau dalam keadaan baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Nah ini diantaranya ayat Al-Quran yang tadi kita singgung. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan saja. Tentang zakat profesi.
Ini surah Al-Baqarah ayat 267. Silakan tolong dibaca artinya aja, silakan. Siapa yang mau baca? Dari laki-laki, dari perempuan, biar mereka ngantuk. Siapa yang mau baca? Oke, dari perempuan aja silakan. Kalau nggak bisa baca Arabnya, Indonesianya aja. Oke, baca aja silakan. Dari laki-laki nggak apa-apa, silakan. Dan keumuman perintah Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkannya mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Oke, ini ayat ini yang bicara tentang salah satu dalil zakat profesi ya. Di antaranya Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtu. Jadi yang dimaksud dengan kita mengeluarkan zakat itu dari mana? Itu min thayyibat, dari harta yang baik. Maka kasabtum itu apa saja yang hasil usaha kita. Tadi usaha dalam perkembangan ekonomi modern atau tidak. Hal ini ditegaskan dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahab Al-Zuhaili. Di antara yang dimaksud dengan kasabtum apa saja dalam perkembangan ekonomi modern yang ada. Nah, ini untuk memperkuat kenapa turunnya ayat tersebut. Silakan yang perempuannya, akhwatnya, yang perempuan silakan. Kelihatan kan? Silakan. Nuzul ayat ke-267 diturunkan sehubungan dengan orang-orang Ansor yang memiliki kebun kurma. Sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan yang didapat. Tetapi ada pula yang tidak mau membayar zakat sebagaimana mestinya. Mereka membayar zakat dengan kurma yang berkualitas rendah lagi buruk. Ayat ini diturunkan sebagai teguran terhadap perbuatan mereka itu. Allah memerintahkan agar dalam menunaikan zakat maupun bersedekah dengan sesuatu yang baik, yang sekiranya pembayaran itu diberikan oleh pihak lain merasa berbahagia. Jangan dengan sesuatu yang pembayar sendiri tidak menyukainya. Hadis riwayat Hakim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain dari Barat. Ini ayat ini menyatakan apa? Ternyata bukan hanya orang-orang sekarang aja ya yang akal bulus bahasanya ya. Tetapi pada masa Rasulullah ada. Padahal usahanya baik-baik, kormanya bagus-bagus, tapi yang dikeluarkannya kormanya apa? Korma buruk, korma yang jelek. Nah, termasuk juga nanti dengan hasil profesi kita, kalau ingin berkah, harta ingin berkah, perbanyaklah sedekah kita. Nah, ini ayat yang berbicara tentang memicingkan. Karena kenapa? Nggak usah jauh-jauh lah, kita sendiri aja dikasih korma yang jelek, mau nggak? Nggak mau, apalagi orang lain. Ya, ini yang semestinya kalau kita ingin bersedekah atau ingin berzakat, maka hendaknya dengan harta yang baik. Nah, ini kita baru membahas tentang zakat profesi. Tadi sudah kita singgung, tapi ini diulas kembali tentang zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang.
atau zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja atau usaha. Seperti apa saja? Gaji pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, dan lain-lain. Ini yang secara sederhana tentang zakat profesi. Bahkan sudah ada fatwa MUI tahun 2003 yang menyatakan zakat profesi ini zakat penghasilan dan wajib ditunaikan. Nisabnya tadi yang telah kita bahas yaitu 85 gram emas. Tapi kalau disetarakan dengan harga emas Rp500.000, diulang lagi tadi berapa saya ingat? 500.000 dikali 85 gram emas jadi berapa? Rp42.500.000. Itu dalam setahun ya. Berarti kalau dibagi 12 bulan berarti berapa? Kurang lebih 3.500.000-an ya. Itu dalam